이제 보여줄 테니까 꼭. Kisah akan berfokus kepada seorang teroris misterius bertopeng masker gas di mana ia menghadang lalu lintas di tengah jembatan sembari mengarahkan tembakan secara asal-asalan hingga membuat lalu lintas seketika terhenti dan semua orang yang berada di dalam mobil berhamburan keluar menjauh. 시청자 여러분, 지금 보시는 상황은 실제 상황입니다. 다행히 아직 보고된 인명피해는 없지만 한 번만 더 얘기한다. Sembari menyandra, teroris itu menuntut pihak kepolisian membebaskan seluruh narapidana hukuman mati serta menyiapkan uang tunai 30 miliar won. Jika tidak dituruti, maka jembatan ini akan hilang dari kota Busan. Yang bersamaan tim khusus kepolisian sudah tiba di lokasi di mana mereka sudah mendapatkan izin untuk menembak si target. Hingga adu tembakan pun tak terelakkan. 언제부터였을까? 사상 최악의 테러리스트가 되어 있었다. Yang kemudian scene mundur beberapa bulan sebelumnya, kita diperkenalkan dengan seorang pelajar SMA culun dan penakut bernama Min Jung-woo, di mana kini semua teman-temannya bertaruh besar kepada Min Jung-woo karena diketahui Min Jung-woo sama sekali tidak pernah kalah satu kali pun dalam adu suit batu gunting kertas. 얘한테 그거 백신했어. 이리저리 휘둘리기만 하는 Karena adu suit barusan, Ming Joo hampir telat mengikuti ujian dan diketahui Ming Joo selalu menang saat bermain suit bukan karena keberuntungan, melainkan karena ia memiliki kemampuan khusus di mana matanya bisa melihat bahaya atau kesialan yang akan terjadi yang ditandai dengan warna ungu. Sehingga sebelum bermain ia sudah tahu pilihan mana yang aman sehingga tidak pernah kalah. Dan berkat kemampuan ini pula ia bisa menjawab soal pilihan ganda dengan mudah. Namun sayangnya kemampuannya ini tidak berlaku untuk soal esai yang harus dipikirkan sendiri. 나왔어, 릴리야. Di rumah, Ming Joo mempunyai asisten rumah tangga bernama Lilia, orang asing berdarah Rusia, di mana ayah Min Jung-woo yang pergi ke Rusia 10 tahun lalu untuk berbisnis mengirim Lilia untuk mengasuhnya. Walau Lilia sendiri sedikit kasar, namun ia serba bisa dan satu-satunya kekurangan, apapun makanan dan minuman yang dia buat selalu tidak enak. Bahkan Min Jung-woo bisa melihat warna ungu kesialan apapun yang disiapkannya. 에이, 그러지 말고요. 귀찮은데. 아이, 뭐야? 그러지 말고 같이 좀 나가요. Singkatnya, mereka berdua pergi ke gedung pusat belanja untuk berbelanja bulanan agar Min Jung-woo tidak nolep di rumah. Di sisi lain, manajer mall melaporkan keluhannya mengenai konstruksi gedung yang terasa tidak aman. Ia mengingatkan bahwa hal ini bisa sangat berbahaya bagi pengunjung jika tidak segera ditangani. Namun sayangnya, pimpinan sama sekali tidak peduli. Menurutnya, jika operasional dihentikan beberapa hari saja, perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar. Dan benar, kini pandangan Jung-woo seluruh bagian gedung tiba-tiba berubah menjadi warna ungu pekat. Ia langsung sadar bahwa itu adalah tanda bahaya yang artinya bencana besar akan terjadi di seluruh gedung ini. Jelas hal ini membuatnya sangat panik ketika melihat retakan mulai muncul di langit-langit. Di sini, Jung-woo segera mencoba melaporkan masalah retakan itu kepada petugas keamanan, namun usahanya tidak didengarkan sama sekali. Petugas bahkan menolak usulan untuk mengevakuasi para pengunjung. Jelas mengetahui hal itu, Jung-woo merasa sangat kesal dan merasa tak berdaya dan mengingatkannya kejadian 11 tahun yang lalu saat ia kehilangan ibunya akibat tanah longsor dan tak bisa berbuat apa-apa untuk menolong nyawa ibunya. Dan di saat itu juga untuk pertama kalinya ia melihat warna ungu kesialan tersebut.
Melihat Ming Juwo yang muram, Lilia pun akhirnya tahu bahwa dalam penglihatan Ming Juwo gedung ini sebentar lagi akan runtuh. Dan jika Ming Juwo ingin mengevakuasi semua orang yang ada di sini, Lilia yang bukan ART biasa pun akan memberitahu caranya. Di area parkir, mereka menjumpai pria Asia kenalan Lilia sekaligus seorang ahli teknik dan persenjataan, di mana pria bernama Bong Chun ini sudah menyiapkan peralatan permintaan sesuai Lilia. Dikarenakan waktu sudah tidak banyak lagi karena gedung akan runtuh, Lilia meminta tuan muda Min Jung Ho untuk mengenakan kostum badut karena sebentar lagi mereka akan melakukan aksi teror agar semua orang kabur keluar menjauhi gedung. Lagian ini juga adalah senjata dengan peluru karet, bisa dipastikan akan sangat aman. Dan karena kepala badut milik Min Jung Ho terlalu besar, terpaksa Bong Chun memakaikannya dengan masker gas miliknya. Diawali melempar bom asap di tengah pengunjung, Lilia memberitahu jika saat ini mall sudah dikuasai oleh mereka dan hanya yang ingin mati boleh tinggal di sini. Setelah para pengunjung sudah mulai kabur, Min Jung Ho melihat seorang nenek-nenek bertongkat yang kesulitan untuk keluar. Hingga tidak sengaja Min Jung Ho yang berusaha untuk membantu pun harus tersandung dan tak sengaja malah menghantam seseorang pria arogan di dekatnya. Jelas kesalahpahaman ini membuat aksi mereka semakin seperti nyata dan dianggap seperti teroris oleh seluruh pengunjung. Dan selanjutnya mereka akan memeriksa lantai yang lain untuk memastikan tidak ada orang yang tertinggal di dalam mall ini. 위층엔 이제 아무도 없는 것 같고. Singkatnya, di lantai bawah ternyata semua pengunjung dihadang pimpinan kepala mall dan berusaha menjelaskan jika mall mereka aman, tidak ada teroris karena tidak ada korban jiwa maupun barang yang dicuri. Yang ada hanyalah orang gila berbuat ulah di dalam mall dan meminta semuanya jangan keluar sampai polisi tiba. Pimpinan mall terpaksa melakukan hal ini demi menjaga reputasi cabang mall yang dia kelola, yang bersamaan gedung kembali bergemuruh. 건물이 무너질 거야. Min Jung Ho yang muak mulai menghampiri pimpinan dan meminta lekas untuk buka pintunya. Yang bersamaan pihak kepolisian sudah tiba dan semua orang berhasil keluar. 각자 신속하게 자리 잡고. Yang kemudian sembari menyandera Bong Chun, mereka mengulur waktu sampai gedung ini benar-benar runtuh agar tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam. Yang mana aksi ini disiarkan secara langsung oleh seluruh media. Jepretan kamera wartawan ini juga mengingatkan Jung Ho saat diwawancarai setelah kematian ibunya. Dan agar tidak ada korban dan dia bisa menyelamatkan nyawa banyak orang, Jung Ho terpaksa berbohong dan mengaku sudah memasang bom di mall ini dan meminta semuanya untuk menjauh. Yang bersamaan mall benar-benar akan runtuh, Min Jung Ho menyelamatkan seorang wartawan wanita yang gagal untuk melarikan diri. Ya, beruntungnya mereka semua selamat dan Lilia sangat senang di sini dan mereka lekas kabur sebelum ketahuan. Tapi jelas wartawan kita panggil saja Nunik pun heran kenapa teroris itu menyelamatkan dirinya. Keesokannya seluruh sekolah membicarakan aksi teror kemarin di mana kini Min Jung Ho dan sahabatnya bernama Min Yuk diwawancarai teman mereka bernama Lee Min Ji yang hobi liputan dan meminta mereka untuk menanggapi aksi teroris kemarin di gedung mall. Jelas Min Yuk sendiri menganggap para teroris itu adalah para sampah masyarakat yang harus dikarung dan dibuang di laut. Berbeda dengan Jung Ho yang sedikit bingung untuk menanggapi hal itu. 뭐야 너? Walau sempat stres, semua orang membicarakan insiden kemarin, tapi Jung Ho tetap bersyukur untungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden kemarin. Dan mungkin akan lebih baik seperti ini di mana dirinya menjadi kambing hitamnya. Hingga saat pulang sekolah, tiba-tiba mobil bis yang ditumpangi Min Jung Ho terhenti di tengah jembatan secara tiba-tiba. Dikarenakan adanya truk yang terbalik di tengah jembatan membuat lalu lintas seketika macet total. Di sini saat semua orang pada keluar, ternyata Min Jung Ho satu bis dengan Min Ji dan Min Jung Ho sangat terkejut. Tiba-tiba Min Ji mengeluarkan kamera dengan lensa besar untuk memotret insiden ini.
Namun karena hal itu juga mereka bisa melihat seorang ibu yang terluka bersama anaknya, yang mana mobilnya akan nyaris terjatuh dari jembatan. Tak tinggal dia, Min Jung Ho bergegas menolong menahan mobil itu. Tak ingin anak itu menjadi yatim piatu sama seperti dirinya, Min Jung Ho berusaha menarik sekuat tenaganya. 차라리 저 아이만이라도. 그게 진짜 불행이야. 단치고 살아야 한다고. Ya, berkat bantuan para warga lainnya, ibu dan anak ini berhasil diselamatkan. Dan si adik tak lupa berterima kasih pada Min Jung Ho karena sudah menolong dia dan ibunya sembari menutup luka Min Jung Ho. Dan Min Jung Ho meminta si adik untuk jangan menangis lagi ya, karena kini sudah aman. Tapi ternyata tiba-tiba muncul lagi malapetaka lebih besar, di mana kini seluruh jembatan Yanghwa berwarna ungu pekat, yang kemungkinan jembatan ini akan runtuh sama seperti mall kemarin. Sempat bingung harus apa untuk memperingatkan semua orang karena usulan untuk memutari jembatan tidak didengar para orang dewasa, dengan alasan sebentar lagi jalan akan lancar. Yang kemudian Jung Ho mencoba menghubungi Lilia, namun karena Lilia sedang urut dan jauh dari lokasi, Lilia meminta Bong Chun untuk lekas menuju jembatan Yanghwa. Dia sendiri akan segera menyusul. 그 불행이 터지기까진. 아주머니, 조금만 참. 벌써 도착했어? 안 보이는데. Yang singkatnya, melalui drone milik Bong Chun yang bisa dikendalikan 30 km jauhnya, Lilia memberitahu temuannya kepada Min Jung Ho dan memintanya untuk turun ke bawah. Ya, di sini Min Jung Ho dikejutkan dengan banyaknya bom waktu, dan dugaan Lilia hal ini memang dipasang dengan sengaja oleh seseorang untuk meruntuhkan jembatan, yang mana kini waktunya tinggal 10 menit lagi. Dan Lilia memberitahu jika Min Jung Ho ingin dan mantap menyelamatkan semua orang, maka mereka harus sekali lagi menjadi kambing hitamnya teroris. Diawali dengan drone bersenjata lengkap yang dikendalikan, Bong Chun mulai menembak secara asal-asalan untuk membuat keributan, memaksa semua orang menjauh. Melihat adanya sosok bermasker gas yang keluar dari asap, mereka menebak itu adalah teroris yang sama di insiden mall kemarin. Dan sesuai rencananya, drone akan terus menembak secara asal-asalan, dan Min Jung Ho diminta berpura-pura membidik para warga dengan senapan. Jelas mendengar kabar teroris ini, kepala kepolisian yang sedang berak pun dibuat kesal dengan kemunculan mereka lagi dan akan lekas menuju ke sana. Ya, di sini sosok teroris asli yang memasang bomnya sedikit kesal, ada seseorang yang ikut campur dengan urusannya, dan tanpa menunggu waktunya habis, dia akan meledakkannya sekarang juga. Melihat ibu dan anak yang tadi masih belum terevakuasi, ia menuju ke lokasi yang aman dan bersama Minji mereka menuntun ibu ke ujung jembatan. Jelas Minji bingung di sini kenapa teroris ikut menolong ibu-ibu ini, dan karena tak ingin membuat semua orang di sana takut dan panik, Min Jung Ho memberanikan diri melawan arah dan menggunakan kemampuannya yang mencari pijakan yang aman dari ledakan. 어느 쪽으로 가야? 저기 앞에서 멈추면 돼. Ya, beruntungnya Min Jung Ho berhasil selamat walau Bong Chun harus mengorbankan satu drone-nya. Dan sebelum ketahuan pihak polisi, Bong Chun meminta Min Jung Ho lekas menuju ke taman bawah jembatan untuk mereka lekas kabur. Namun sayangnya lokasi Bong Chun sudah diketahui oleh teroris asli yang sesungguhnya, dan sosok itu mulai berbicara dengan Min Jung Ho, memintanya untuk lekas menemuinya sembari menyandra Bong Chun. 누군가 폭탄. 도련님을 절대 난다면 가까이서 보니 생각보다 키가 작잖아. 테러리스트 씨.
Di sini Ming Juo ingat jika sosok ini adalah pria yang di atas jembatan bersamanya tadi dan menebak jangan-jangan sosok ini jugalah teroris asli yang meledakkan jembatan yang wah. Namun alih-alih langsung menyerang, sosok teroris ini mengajak Ming Juo untuk bekerja sama melakukan aksi teror seru lainnya dan membunuh lebih banyak orang di kota ini. Mengingat Ming Juo yang meledakkan mall kemarin kan? Namun karena Ming Juo tegas menolak tawarannya, membuat sosok ini terpaksa akan menyelesaikannya di sini. Sembari menjatuhkan pistolnya, ia akan bermain dengan pisau dan Ming Juo yang berusaha meraih pistolnya. 테러리스트 씨. Sosok ini menusuk paha Ming Juo sembari mematahkan lengannya karena kesal berani-beraninya dia ikut campur urusannya sembari menghajarnya tanpa ampun. 안 돼. 정체를 들키면 Ya, beruntungnya Lilia datang di waktu yang tepat di saat Ming Juo sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang di sisi lain, pihak kepolisian yang sudah di atas jembatan tidak menemukan sosok terduga teroris di sana. Tapi di sini kepala kepolisian Bapak Choi menemukan sebuah mobil van misterius di bawah. Dan tak tinggal diam, di sini Lilia juga lekas menghajar sosok ini habis-habisan sebagaimana ia menyiksa Ming Juo. The mirror is nicely. Singkatnya, sosok itu berhasil dihajar habis-habisan oleh Lilia hingga terpental jauh. Namun secara tidak sengaja, Jungwoo melihat tato tidak asing di tubuh pria tersebut. Ia teringat bahwa tato itu persis sama dengan tato milik wanita misterius yang hadir di pemakaman ibunya dengan senyuman menjijikan seolah puas melihat ibunya meninggal. Kemungkinan besar kesamaan tato itu bukanlah kebetulan, jangan-jangan mereka satu komplotan. Bisa jadi kemungkinan besar kematian ibunya akibat longsor 11 tahun yang lalu sebenarnya adalah musibah yang sudah direncanakan oleh mereka. Sambil mengacungkan pistol ke arah pria itu, Min Jung-woo yang sangat murka pun bertanya apakah ada hubungannya dengan kejadian longsor di Gua Naksan 11 tahun yang lalu. Di sini sosok ini berusaha mengingat dan tersenyum seakan mengetahui sesuatu. Namun sebelum mengetahui jawabannya, pihak kepolisian sudah keburu tiba. 부상자 한 명 발견했습니다. 늦었다고 이 새끼들아. Beruntungnya mereka berhasil lolos, namun di sini Ming Juho masih sangat yakin pria tadi ada hubungannya dengan kematian ibunya dan sangat yakin ibunya bukan mati karena kecelakaan, namun ia dibunuh. 아 내놔 설거지하면서 버리게. 이게 뭐야? 쟨 돈의 노예예요. Singkatnya di rumah, Jungwoo yang sedang istirahat dikejutkan dengan kabar di berita jika ibu bernama Sung alias ibu si bocah kemarin ditemukan tewas pagi ini di rumah sakit dengan 3 kali tikaman di tubuhnya. Dan dugaan polisi menguat pelakunya adalah teroris yang sama yang melakukan aksi di jembatan. 열심히 준비했는데. Pria tadi kita sebut saja Mas Wawan, dia mengaku pada ibu bos jika dia baru saja melampiaskan kekesalannya dengan membunuh seseorang ibu muda 1 anak di rumah sakit karena kesal aksinya dikacaukan para teroris itu, yang kemungkinan juga mereka pasti akan terus mengganggu aksi ke depannya. Ibu bos yang dimaksud adalah ternyata benar orang yang sama yang pernah datang ke pemakaman Ibu Jungwoo, seorang pimpinan organisasi jahat yang nama wanita ini adalah Ibu Taeyeon, di mana dia adalah orang yang mendanai setiap aksinya Mas Wawan dan kini mempersilahkan Mas Wawan untuk mengatur semua rencana menggunakan uang dan senjatanya untuk menghabisi mereka. 아니. 조금 기쁘더라. 그런데 안 아플 거예요. 나 때문에
그게 왜 도련님 탓이에요? Jelas Jungwoo di sini sangat sedih. Dia sudah berusaha menyelamatkan ibunya si gadis kecil itu. Namun tetap saja akhirnya gadis itu harus kehilangan ibunya dengan sangat sadis. Dan pasti kejadian ini sangat menyakitkan bagi bocah sekecil itu. Dan Jungwoo sangat yakin bukan hanya teror ini saja, pasti akan ada teror-teror lainnya yang muncul. Oleh sebabnya ia mantap akan berusaha menghentikan mereka. 진짜 Yang singkatnya, saat Bongchun sudah tak mau lagi berurusan dengan mereka karena sedang diincar pihak kepolisian, tiba-tiba tim khusus penanggulangan teror Korea yang dipimpin pria bernama Jin Soo-ho akan merilis temuan data yang mereka dapat ke media. Yang salah satunya adalah DPO yang menggunakan nama samaran Bongchun yang diduga berkomplot dengan para teroris. Yang sementara itu dua teroris lainnya sedang diidentifikasi identitasnya. Yang karena hal ini membuat Bongchun tidak jadi pergi dan siap akan membantu Tuan Muda dan Lilia untuk kedepannya. 도련님, 잠깐 여기 계세요. Yang kemudian di sebuah gudang tersembunyi tiba-tiba ia diserang bola kasti dari berbagai arah. Yang ternyata sesuai permintaan Jungwoo, Lilia akan melatih kekuatan super dan fisik milik Jungwoo agar bisa membela diri jika diserang atau saat genting. Dan latihannya cukup sederhana, di mana Jungwoo hanya cukup menghindari tembakan drone rakitan Bongchun yang mampu menembak 145 km per jam sembari bertarung dengan Lilia. Keesokannya Jungwoo berangkat sekolah dengan keadaan babak belur dan mengaku habis jatuh dari tangga. Yang kemudian Minji menghampiri Jungwoo dan mengaku kemarin dia baru saja menghadiri pemakaman adik kecil yang baru saja ditinggal mati ibunya. Dan gadis itu menanyakan mengapa kakak Jungwoo tidak datang, padahal dia sudah berjanji tidak akan nangis lagi dan akan tetap kuat. Jelas mendengar hal itu, rasa sakit kehilangan anak kecil itu bisa dirasakan kuat oleh Jungwoo. Dan ia benar-benar merasa sangat bersalah. Saat pulang sekolah, Minji dihampiri Nuni yang seorang wartawan dan mengajaknya untuk berbicara sebentar tentang insiden teror di jembatan kemarin. Nuni di sini mengaku sudah melihat video unggahan milik Minji di internet yang katanya teroris itu membantu ibu muda yang terluka untuk menepi dari jembatan. Perihal itu, Minji menolak bercerita karena dia dihujat habis-habisan para netizen ketika mengabarkan fakta itu. Namun saat akan pergi, Nuni mengaku bahwa dia juga sebelumnya sudah diselamatkan oleh teroris yang sama saat insiden reruntuhan gedung mall kemarin. Dan Nuni sangat yakin pasti ada sesuatu. Jika boleh, ia ingin menemui teman Nuni yang ada di jembatan Yanghua saat itu. 아저씨? Karena masih belum jelas tentang apa tujuan teroris itu, Nuni menemui pamannya yang kepala kepolisian, Bapak Choi, dan bercerita jika dia baru saja menemui saksi mata yang mengaku bahwa teroris itu ikut menyelamatkan seorang ibu muda yang terluka dari insiden teror di jembatan kemarin. Namun setelahnya muncul kabar ibu muda itu dibunuh teroris itu di rumah sakit. Menurut Nuni itu tidaklah masuk akal. Perihal teroris itu, Bapak Choi juga sebelumnya mendapatkan rumor jika aslinya gedung Mall Hamburg bukan karena bom, melainkan konstruksi gedung yang asal-asalan. Namun para petinggi tetap menyalahkan sebab hancurnya gedung mall dan kematian ibu muda di rumah sakit adalah ulah dari teroris, agar dukungan dan aliran dana untuk tim anti teror terus meningkat. Karena masih belum jelas, Bapak Choi di sini enggan berkomentar lebih lanjut dan lekas pergi. 다음 임무를 알려주지. Ya, kita dikejutkan yang ternyata Jin Soo-ho alias pimpinan tim anti teror kepolisian ternyata bekerja sama dengan Mas Wawan si teroris asli untuk meledakkan jembatan Yanghua kemarin. Dan kini Jin Soo-ho mempunyai tugas selanjutnya untuk Mas Wawan. Namun karena lagi tidak mood untuk bekerja untuk saat ini, sudah ada sniper bawaan Jin Soo-ho yang siap menembak jika Mas Wawan berani menolak. 너 같은 범죄자를 왜 살려둬야 하지? Karena tidak ada pilihan, Mas Wawan setuju untuk misi teror selanjutnya, namun ia mempunyai satu usulan. Dan di sisi lain, setiap malam Jungwoo masih terus dilatih Lilia dan Bongchun di dalam gudang dan terus memaksakan diri untuk melampaui batas fisiknya. 이게 어딜 봐서 일부러냐고!
어쩔 수 없죠. 드론을 이용하시겠. Ya, siapa sangka Lilia di sini mampu memecahkan bola dengan tinjuannya. Namun bagi Lilia, tuan muda juga sudah cukup lumayan berkembang dan sangat pintar. Meminta tuan muda untuk terus berlatih, dan Bong Chun juga sudah menyiapkan prototipe terbaru yang mungkin akan bisa membantu di setiap aksi tuan muda. Singkatnya, saat Bong Chun sedang asik menonton drama Korea, tiba-tiba siaran berpindah ke berita utama di mana salah satu korban yang bertemu teroris di jembatan Yanghwa kemarin, alias Mas Wawan, sedang diwawancarai. Di sini dia memberitahu detail terkait fisik dan ciri-ciri teroris itu, yang menurutnya pelakunya adalah seorang anak muda yang menggunakan topeng masker gas. Dan karena dia senang bekerja lembur sampai larut malam di konstruksi depan stasiun Anyang, dia izin untuk harus lekas bekerja. Di sini Lilia sangat yakin sekali wawancara barusan sudah direkayasa, di mana Mas Wawan sengaja memberitahu lokasinya agar kita terpancing untuk datang ke sana. Tahu ini adalah jebakan, namun Lilia akan mencoba menghentikan Mas Wawan itu sendirian dan meminta Bong Chun untuk menjaga tuan muda di sini. Yang kemudian Lilia mulai menuju lokasi agar tidak ada lagi orang yang membahayakan Tuan Jungwoo. Tak lama setelah itu, Nuni mendatangi rumah Jungwoo, namun tak sengaja bertemu dengan Bong Chun, sosok DP yang sedang dicari oleh pihak kepolisian. Dan karena merasa tidak beres, Nuni memaksa masuk sebelum ia melaporkan ke polisi. Ya, dengan sangat terpaksa Bong Chun harus benar-benar menyekap Nuni. Kelakuannya kali ini memang seperti penjahat, namun sudah tidak ada cara lain, dan memberitahu tuan muda jika dia baru saja sudah ketahuan oleh wanita ini. Mendengar sosok pemuda ini dipanggil tuan muda, seketika Nuni ingat panggilan tuan muda itu sama persis dengan teroris bermasker, dan tak menyangka terorisnya selama ini masih seorang siswa. 정말 죄송했어요. Di sini mereka sudah menceritakan semuanya pada Nuni jika mereka terpaksa berpura-pura menjadi teroris demi menyelamatkan nyawa banyak orang. Itu karena Jungwoo memiliki kemampuan untuk mendeteksi kesialan di masa depan. Dan karena tidak ada cara lain untuk memberitahu semua orang, oleh sebabnya Jungwoo terpaksa menjadi teroris untuk mengusir semua orang dari lokasi berbahaya. Dan perihal kabar teroris bermasker gas yang membunuh ibu muda di rumah sakit, Jungwoo tegaskan bukan dia pelakunya. Bahkan ia sendiri penasaran siapa yang melakukan hal itu. Namun karena si Nuni bersikeras masih tidak percaya, maka Bong Chun akan memberitahu sosok teroris aslinya di mana, yaitu di bangunan konstruksi daerah Anyang, dan rekan mereka Lilia sedang ada di sana untuk menangkapnya. 작전을 시작한다. Singkatnya, mereka yang ingin menuju ke sana harus terjebak macet, dan di sini Jungwoo yang memilih untuk turun menyusul Lilia. Dia diberikan koper oleh Bong Chun yang berisikan masker gas yang baru dikembangkannya, serta sarung tangan dengan kejut listrik yang mungkin akan berguna di saat terdesak. Sementara itu, di gedung konstruksi yang dimaksud sudah ada pasukan kepolisian yang dipimpin Bapak Choi, dan karena ini adalah misi rahasia menangkap teroris bermasker, mereka tidak menggunakan seragam kepolisian, walau mereka bingung dari mana Jin Soo-ho bisa tahu teroris akan muncul di gedung ini. Dan diketahui dalam operasi ini mereka akan diperintah penuh oleh Jun Soo selaku kepala satuan anti teror. Dan alasan Jin Soo yakin teroris bermasker itu akan muncul karena informasi dari Mas Wawan, yang karena sosok teroris bermasker itu mempunyai hubungan di masa lalu dengannya. Kemungkinan jika teroris itu mengetahui lokasinya, maka mereka pasti akan datang untuk menemuinya. Dan meminta Jin Soo untuk biarkan si gadis Rusia itu tetap hidup karena dia ingin balas dendam dan menghajarnya habis-habisan. Singkatnya juga, penembak jitu Jin Soo mengkonfirmasi jika ia sudah berhasil menemukan lokasi Lilia. Lilia di sini berhasil menumbangkan 2 orang, dan saat mendengar perintah dari alat komunikasi yang dibawa oleh mereka, Lilia heran kenapa tim khusus kepolisian ada di tempat ini dan curiga pihak polisi memang bekerja sama dengan Mas Wawan.
Yang sementara itu menggunakan kemampuannya, Jungo bisa menemui lokasi yang dimaksud dan sangat yakin Lilia pasti ada di dalamnya. Singkatnya di lantai bawah, Nuni dan Jungo yang baru sampai tak sengaja bertemu dengan Mas Wawan yang sudah siap di sana. Dan Mas Wawan terkejut ada bocah SMA yang ia temui di atas jembatan Yango waktu itu. Yang sementara itu Lily yang sudah bertemu dengan pasukan khusus Bapak Choi akan sekaligus menghadapi mereka semuanya di sini. 이 정도 실력자가 테러리스트라니 아깝군. Ya, di sini Bapak Choi berhasil dilumpuhkan dan Bapak Choi bertanya apa tujuan kalian melakukan teror. Lilia menegaskan dia dan rekannya bukanlah teroris dan apakah mungkin kalian bisa percaya jika aslinya ada pelaku lain yang memasang bom-bom itu. Dan berkat kami yang berhasil mengusir orang-orang di zona berbahaya itu, gedung mal dan jembatan yang tidak ada korban yang terluka, meminta pihak kepolisian untuk cermat menyelidiki. Tidak ingin terbongkar, Jin Soo memerintahkan penembak jitunya untuk menghabisi teroris itu. Tak peduli Bapak Choi ada bersamanya karena membunuh teroris adalah prioritas utama. Mas Wawan di sini menduga jangan-jangan anak muda inilah sosok bermasker gas itu, dan dia juga mengaku jika orang yang membunuh ibu muda di rumah sakit kemarin adalah dirinya karena kesal kalian mengganggu aksinya di jembatan itu. Jelas Jungo sangat marah di sini, namun tubuhnya masih takut mengingatnya sebelumnya dihajar habis-habisan olehnya, yang bersamaan tetesan darah jatuh di kepalanya. Ternyata yang tertembak adalah Bapak Choi, namun untungnya ia baik-baik saja dan sangat kesal bisa-bisanya Jin Soo memberikan perintah sembrono sesukanya seperti itu. Jin Soo mengaku dia hanya memprioritaskan misi untuk menangkap atau membunuh teroris itu. 발포해라. 테러범 제거가 우선이다. Dan karena di sini Jungo tidak melihat warna ungu, artinya Lilia masih aman di atas. Kemudian sembari berusaha melawan, Jungo meminta Nuni untuk lekas kabur menjauh. Sementara itu dia akan menahan Mas Wawan di sini. Mas Wawan di sini sudah tahu jika Jungo adalah sosok teroris bermasker gas kemarin, dan Mas Wawan mengaku sudah mengingat tentang tragedi longsor 11 tahun yang lalu di Gua Naksan. Sembari Jungo yang sangat marah menyerang memaksa Mas Wawan untuk bercerita tentang semuanya. Namun sayangnya Jungo masih belum kuat dan Mas Wawan sangat kesal pria lemah seperti Jungo so jago memaksanya untuk berbicara. Sembari melempar pasir ke wajahnya, Jungo lekas kabur menjauh, bersembunyi dan berjanji akan melawan balik untuk menghentikannya. Singkatnya, Jungo yang menggunakan masker prototipe terbaru buatan Bong Chun dan ditambah kerja kerasnya latihan fisik selama ini bersama Lilia, Jungo mulai memberanikan diri melawan dengan seluruh kemampuannya. 제가 해준 오므라이스. Namun Bong Chun sudah mengingatkan sebelumnya jika masker gas itu konsentrasinya ke otak sangat tinggi dan mampu melipatkan kemampuan mata kesialan milik tuan muda. Tapi tetap saja menggunakannya dengan dosis yang berlebih akan ada efeknya dan cukup digunakan di saat-saat genting saja. 보이는 게 아니라 선명하게 보여. 보인다. Singkatnya, Lilia berhasil ditangkap dan ternyata Bapak Choi sengaja mengorbankan dirinya ditembak karena dia masih penasaran dengan Lilia dan rekan-rekannya ini. Karena bisa saja dengan kemampuan gelutnya Lilia, dia bisa merebut pistol dan membunuh semua orang rekan-rekannya. Tapi Lilia tidak melakukan itu. Yang bersamaan terdengar suara di lantai bawah yang Lilia menduga itu pasti adalah Jungo. Di sini Mas Wawan masih bisa terbangun dari serangan listrik dan sangat yakin Jungo pasti masih sangat penasaran dengan keterlibatannya di insiden longsor 11 tahun lalu di Gua Naksan kan? Namun ia enggan bercerita untuk saat ini dan kembali mengakui dialah sosok orang yang membunuh ibu muda di rumah sakit itu. Mas Wawan ingin putri kecilnya itu tumbuh besar sendirian seperti dirimu dan menantang Jungo untuk membunuhnya. Namun jika mati kau tak akan pernah tahu siapa yang membunuh ibumu.
Ya, efek karena terlalu banyak menghirup gas itu, kini tubuh Jungwoo hilang kendali, lemas sulit dikendalikan, dan kemampuan matanya pun tidak bisa mendeteksi kesialan dengan benar. Yang bersamaan pihak kepolisian sudah menemukan mereka. Di sini Mas Wawan menghantam wajah Jungwoo dengan batu dan mengaku dia adalah korban dan hampir dibunuh olehnya. Hingga tiba-tiba 죽이면 안 돼요. 살려두면 또 누군가 희생될 거라고. berkat peringatan dari Lilia, Jungwoo tak sampai hati harus benar-benar membunuh Mas Wawan. Namun bawahannya Pak Choi yang panik terpaksa spontan menembakkan peluru. Yang beruntungnya Jungwoo berhasil kabur ke dalam gedung. Dan karena kegoblokan anggotanya, Bapak Choi harus terpaksa membagi pasukannya untuk menangkap Jungwoo. Di sisi lain, penembak jitu Jin Soo-ho mendapatkan perintah untuk meledakkan bom di lantai bawah ketika dia berhasil menembak terorisnya. Jin Soo-ho sendiri tidak peduli adanya rekan polisi di dalam gedung karena semuanya yang terjadi di sini akan dikira perbuatan dari teroris. 봉준이 형, 어떡하죠? 어지럽고. Sementara itu, Jungwoo yang mimisan dan pusingnya tidak terkendali. Dia masih enggan melepas maskernya karena dia masih belum bisa menyelamatkan Lilia. Hingga Jungwoo dikagetkan dengan ledakan ungu dahsyat yang menandakan ilusi ini memperkirakan kejadian di masa depan. Jungwoo berusaha mencari sumber ledakannya. Jika tidak, orang-orang di dalam gedung ini akan mati, maka dia pasti akan menyesal seluruh hidupnya. Dan sekali lagi mantap akan menambah dosis di dalam maskernya ini. Dan di sini Lilia mengingat dia sudah berjanji mengabdikan diri untuk melindungi tuan muda dengan nyawanya dan menyesali kini perbuatannya malah membahayakannya. Yang bersamaan Jungwoo keluar dari kepulan asap, sudah ada Bapak Choi yang menyerangnya dari belakang. Serangan barusan terlalu keras membuat Jungwoo harus terlempar. Namun Bapak Choi di sini memberitahu jika dirinya diam-diam sudah menyelidiki sendiri bahwa faktanya gedung mall runtuh bukan karena bom tapi konstruksinya yang dibangun secara asal-asalan. Dan berkat kalian runtuhnya gedung tidak ada korban jiwa. Namun untuk sekarang meminta mereka menyerah lebih dulu saja. Selanjutnya ceritakan sebenarnya tentang insiden di jembatan Yanghwa. Jika tidak bersalah maka hukum akan bisa dihindari dan Bapak Choi siap akan membantu. Dan tiba-tiba ya, Bapak Choi ditembak oleh snipernya Jin Soo-ho karena dianggap akan menjadi penghambat aksi mereka. Yang seketika Jungwoo sangat marah dan bisa tahu dari mana arah posisi sniper itu berada. Sesuai perintah dari Jin Soo-ho, ia diminta untuk menembak semua orang yang ada di lokasi. Lilia mengajak Jungwoo untuk kabur saja sebelum semakin runyam. Namun ternyata Mas Wawan yang masih bisa bangun dan mempunyai remote utama untuk meledakkan bom gedung ini, Mas Wawan benar-benar akan meledakkannya. Setelah kejadian ledakan gedung konstruksi, jaksa telah menetapkan pria bertopeng gas dan dua rekannya sebagai teroris terburuk dan penyelidikan akan terus dilakukan. Sementara itu, Komandan Choi dan 13 rekannya yang menjadi korban dalam insiden ini telah dimakamkan di pemakaman nasional. Jelas wartawan Uni yang melihat Jungwoo yang datang ke pemakaman pamannya kesal dan masih menganggap ini semua adalah gara-gara Jungwoo. Jungwoo sendiri tidak membantah dan juga tidak peduli jika dilaporkan pihak polisi dan membenarkan semua polisi ini tewas karenanya. Dan Jungwoo juga akan terus melakukan aksi teror untuk kedepannya karena Jungwoo tak ingin membiarkan orang tidak bersalah mati lagi karena itu adalah tugasnya sekarang. 내가 해야 할 일이야. Yang kemudian di gedung MBG seperti biasanya Jungwoo dan Lilia berpura-pura menjadi teroris mengusir semua orang agar tidak ada korban lagi dalam ledakan yang dipasang oleh pihak lain.
Selanjutnya, teror-teror ledakan terus terjadi di kota, di gedung karaoke, truk trailer, hingga pom bensin. Semua insiden dipenuhi dengan kejanggalan. Walau tidak ada korban jiwa, namun mereka bertiga tetap akan disalahkan atas semua aksi teror ini. Dan di sini Lilia juga kesal Bong Chun menggunakan gas yang terlalu berbahaya untuk tuan muda. Tapi Bong Chun sendiri mengaku sudah menurunkan dosisnya dan untuk saat ini masih di batas yang aman. Di saat pulang sekolah, Jungwoo dan Min Hyuk harus hujan-hujanan untuk pulang di saat hujan meledek, dan diketahui Min Hyuk mempunyai riwayat sakit jantung hingga ia harus berhati-hati, terlebih ia baru saja melakukan operasi cangkok jantung buatan. Tapi bila jantungnya terbebani, dia bisa kolaps kapan saja. Itulah sebabnya Min Hyuk selalu memantau detak jantungnya melalui smartwatch. Dan anehnya, ia masih hobi bermain bola, membuat Jungwoo kagum kepadanya. Yang tak lama datang wanita aneh berkacamata yang mengaku bisa melihat roh di bahu Jungwoo. Namun Jungwoo di sini lebih terkejut, berkas yang dibawa wanita itu terdapat simbol yang sama dengan si Mas Wawan. Yang kemudian Min Hyuk lekas mengusir wanita itu, dan tahu si wanita pasti ingin menyebarkan ajaran sesat kan? Setelah wanita itu pergi, Jungwoo merasa ekspresi Min Hyuk sangat aneh ketika melihat wanita barusan. 내가 뭔가 눈치챘더라면. Singkatnya, Jungwoo mengaku baru saja melihat simbol tato yang sama dengan Mas Wawan di wanita penyebar sekte sesat. Setelah dicari tahu, ada sebuah sekte agama bernama Jungdeogyo yang ciri-cirinya sama seperti itu. Namun sekte ini baru didirikan dan tidak ada simbol seperti yang dimaksud. Yang kemungkinan wanita itu tidak ada hubungannya dengan insiden longsor ibu Jungwoo 11 tahun yang lalu. Tapi yang mengejutkan, berita baru-baru ini jika dikabarkan Mas Wawan berhasil selamat dalam insiden gedung konstruksi waktu lalu. Dan dikabarkan juga wartawan Banuni melakukan aksi protes karena merasa janggal dengan sosok Mas Wawan, seakan ada yang ditutup-tutupi pihak polisi. Melihat Mbak Nuni melakukan tugasnya, Jungwoo tidak tinggal diam juga. Ia juga akan terus menggagalkan setiap aksi teror di kota ini. 우리가 할 수 있는 걸 해야지. Yang kemudian di sini Jungwoo secara tiba-tiba menghentikan mobil di tengah jalan sembari menodongkan senjata, meminta semuanya untuk turun. Namun anehnya sang anak tidak mau lari dan malah berharap Jungwoo mau menembaknya saja, karena dia selalu mengecewakan ibunya, di mana ia dipaksa pintar seperti yang lain dan selalu dituduh pemalas, padahal dia sudah berusaha. Oleh sebabnya jika bisa ia memilih untuk hilang saja. Namun nyatanya di sini sang ibu balik lagi ke mobil dan masih sangat peduli dengan putranya dan mengajaknya untuk lekas pergi. Jungwoo di sini terpaksa menembak barang-barang si adik karena diketahui jalan ini akan meledak sebentar lagi. Dan singkatnya, di saat Jungwoo baru ingin pulang, dia tidak sengaja melihat markas keagamaan Jungdeogyo. Namun yang mengejutkan, di belakang wanita kemarin itu ada Min Hyuk dan ibunya. Dan di sini Min Hyuk menegaskan pada wanita ini untuk jangan menyebarkan sekte sesat di sekolahnya, apalagi mengajak sahabatnya Jungwoo untuk bergabung. 제 친구는 건드리지 마시죠. Keesokannya di sekolah, Min Hyuk tiba-tiba dijemput seorang mengaku pamannya untuk bertemu. Tapi nyatanya mereka adalah penagih hutang dari sekte yang memaksa Min Hyuk untuk membayar bunga hutang yang sudah telat selama 3 bulan. Yang diketahui hutang itu untuk membayar operasi jantung Min Hyuk waktu lalu. Yang bersama di sini Jungwoo datang menegur para preman itu. Namun Min Hyuk yang tidak ingin membawa Jungwoo dalam masalah miliknya meminta Jungwoo pergi saja karena dia bisa atur sendiri, sembari berkata kasar dan pergi. 오지랖 떨지 말고 꺼져. Tidak mungkin Jungwoo hanya diam saja melihat sahabat kecilnya yang selalu membelanya dalam kesulitan. Rasanya ada sesuatu yang mungkin Jungwoo bisa membantunya, sembari menghubungi Lilia. 해야 할 일이 있어. 릴리야, 나야. Yang di sisi lain Mas Wawan masih hidup, namun kondisinya sangat mengenaskan dan kini dia akan dijemput oleh Ibu Taeyeon, si ibu bos organisasi, untuk dirawat mandiri. Dan di luar, Ibu Taeyeon berterima kasih kepada Jin Soo-ho karena sudah menyelamatkan Mas Wawan bawahannya. Dan sesuai perjanjian, ia memberikan data-data berisi nama-nama pejabat militer yang korup. Entah apa tujuannya dengan data pejabat korup itu, namun di sini Jin Soo-ho masih harus menangkap pria bermasker itu karena bisa menjadi pengganggu di kemudian hari. Ibu Taeyeon setuju dan mengajak Jin Soo-ho untuk bekerja sama untuk menangkapnya. 한번 제대로 힘을 합쳐볼까?
안 아파요. Setelah latihan bersama Lilia dan cukup untuk hari ini, selanjutnya mereka akan mencari tahu sekte bernama Jundokyo yang menjebak Min-hyuk dan ibunya hingga terlilit hutang. Dan setelah beberapa hari Bong-chun dan Lilia selidiki, ternyata sekte itu bekerja sama dengan perusahaan farmasi YNY terbesar ketiga di negeri ini. Dan sesekali uang hasil bisnis haram sekte itu dikirim ke perusahaan farmasi itu menggunakan mobil van. Jika ditanya mengapa mereka bisa berhubungan, setelah diselidiki ternyata pimpinan sekte bernama Kim Ha-yun dulunya adalah mantan manajer perusahaan farmasi itu. Dan besok adalah jadwalnya Kim Ha-yun dan mobil van pembawa uang akan mengantarkan uang ke perusahaan itu. Dan di sini Jungwoo akan berencana untuk menyerang mobil itu demi membantu temannya Min-hyuk. 이번엔 내가 민혁이를 도우지. Sementara itu, ibu Min-hyuk yang diketahui juga sedang menderita sakit kulit terpaksa harus membeli obat di sekte ini dengan harga yang sangat mahal. Namun Min-hyuk yang aslinya sudah muak tiba-tiba datang dan berusaha merebut uangnya karena sejak tawaran pengobatan dari sekte ini membuat hutang mereka membengkak menjadi 3 miliar. Dan singkatnya, setelah pertemuan itu Kim Ha-yun akan mengantarkan seluruh uang sekte ke perusahaan farmasi hingga tiba-tiba 형님께 얘기해서 임상 시험 끝내겠어. ya, Jungwoo berhasil meledakkan mobil itu dan kali ini jelas terlihat tato yang di tangan Kim Ha-yun sangat mirip dengan tato milik Mas Wawan, sekaligus sama dengan tato wanita misterius itu. Dan saat ingin menyita isi mobil, Jungwoo dikejutkan dengan 3 pilar besar berwarna ungu yang menandakan 3 lokasi teror yang muncul secara bersamaan. Yang ternyata ini adalah rencana dari Ibu Taeyeon dan Jin Soo-ho untuk menangkap Jungwoo. Dan sangat yakin sosok teroris itu pasti akan datang jika dia memang mempunyai kemampuan yang tak biasa, atau lebih tepatnya bisa melihat masa depan. 뭔가를 가지고 있다는 것도 테러를 미리 맛보고 곳곳에 무언가를. Setelah Jungwoo merebut uang dan isi dalam mobil van itu bersama Lilia, mereka akan berpencar untuk menangani teror yang secara bersamaan ini. Dan sangat yakin teror yang bersamaan ini pasti memang sudah direncanakan. Yang sementara itu Kim Ha-yun yang diketahui juga bawahannya Ibu Taeyeon melapor bahwa mobil van miliknya baru saja diserang teroris bermasker gas, di mana teroris itu mencuri uang, obat-obatan dan berkas penting. Yang setelah itu ia terburu-buru pergi saat melihat ke arah kota. Mengetahui kabar ini semakin memperjelas Ibu Taeyeon pasti sosok teroris bermasker itu mempunyai kemampuan seperti melihat masa depan. Dan kemudian menghubungi anak buahnya mas-mas berpedang yang sudah ada di salah satu lokasi, memberitahu jika teroris itu sudah bergerak. 그리고 테러리스트가 움직이기 시작했어. Di tempat yang sama, Lilia melihat sosok bermasker membawa koper dengan wajah yang ketakutan. Yang Lilia sangat yakin ini adalah kejahatan tiruan agar dikira teroris bermasker yang asli. Dan di lokasi yang lain, Jungwoo langsung menghajar pria bermasker juga. Namun pria ini mengaku dia hanya diculik dan dipaksa untuk melakukannya. Yang tampak kini ada bom aktif di tubuhnya juga. Hingga tiba-tiba muncul tim anti teror yang dipimpin oleh Jin Soo-ho. Yang ternyata benar, 2 orang ini adalah penjahat kelas berat yang memang sudah disiapkan oleh Ibu Taeyeon sebagai umpan dipaksa untuk mati memancing teroris bermasker asli. Dan sebagai gantinya ia meminta Jin Soo-ho untuk menangkap dan bawa teroris itu kepadanya hidup-hidup, terutama si bocah bermasker itu. Dan di sini Jin Soo-ho mulai memerintahkan pasukannya untuk menangkapnya. 구해주세요. 저 뒤에 있는 놈이 진짜 테러리스트다. Singkatnya, Jungwoo berhasil terpojok oleh pasukan khusus ini. Dan untuk orang pembawa bom ini, alih-alih diselamatkan, Jin Soo-ho memerintahkan untuk dibuang saja ke sungai. Dan saat ingin menghabisinya, Jungwoo yang tak bisa tinggal diam saja berusaha menghentikannya dan mengaktifkan gasnya kembali. 거기까지다, 테러리스트. 못했어. 그 촌스러운 올백은 아주 여전하구먼. 아니요, 마이 프렌드. Ya, tiba-tiba Bong-chun muncul menggunakan drone dan tak bagaimana ceritanya yang ternyata Jin Soo-ho dan Bong-chun adalah kawan lama yang sudah saling mengenal. Dan saat pasukannya diminta untuk maju, Bong-chun menyerang menggunakan drone-nya sembari kabur melalui tabir asap.
Setelah berhasil kabur, Bong Chun di sini akan menangani bom-bom di Mas ini dan meminta Jungwoo untuk lekas menyusul saja di lokasi Lilia, karena sebelumnya Bong Chun sempat melihat pria berbahaya di wilayah itu di mana dia membantai semua para polisi. Dan benar, sosok yang dimaksud Bong Chun tiba-tiba langsung menyerang Lilia saat berpapasan, bahkan juga menyerang tumbal mereka sendiri karena dianggap berisik. Dan secara tidak sengaja, tato laba-laba milik Lilia terlihat yang seketika mas-mas ini mengerti jika wanita di depannya ini adalah anggota mafia merah Bratstva, organisasi paling terkenal kejam di antara mafia Rusia lainnya. Dan karena mas-mas ini sudah mendapatkan perintah, ia pastikan akan menangkap Lilia sekaligus si bocah bermasker gas itu. Tahu akan berduel, Lilia memberikan jepit rambutnya untuk si mas-mas tumbal ini untuk melepaskan sendiri borgolnya dari bom, yang kemudian mereka mulai bertarung. Di sisi lain, Min-hyuk sangat miris melihat ibunya malah semakin parah luka di kulitnya sejak mengkonsumsi obat itu. Dan saat melihat teman ibunya yang satu sekte juga mengidap sakit yang sama, terlebih katanya pendeta sekte juga sedang mengungsi karena adanya teror bom, Min-hyuk yang merasa janggal merebut kembali obat ibunya dan akan mengembalikannya. Yang sementara itu, Lilia yang dihubungi Jungwoo meminta tuan muda untuk tidak datang dulu karena ada musuh yang lumayan merepotkan di tempatnya. 제가 해결할 테니까 기다리세요. Yang singkatnya, Jungwoo menghabisi para pria yang berjaga di lokasi ketiga, namun anehnya ia tidak menemukan hal yang berbahaya lainnya selain orang-orang ini. Hingga Jungwoo yang melihat pesan di HP mereka yang ternyata mereka adalah anggota sekte dari Jundekyo, yang artinya sekte ini juga memang terlibat dalam 3 teror bersamaan ini. 예, 부장님. 이번 달 평가자로만 실으면 끝입니다. Sementara itu, Min-hyuk yang masih sempat untuk menemui mereka meminta uang 3 juta wonnya untuk direfund saja dan obat ramuannya akan dia kembalikan yang ia beli hari ini. Jelas karena obat itu kulit ibunya malah semakin rusak. Karena sudah sangat mengganggu, Kim Ha-yoon meminta sang pendeta gadungan alias bawahannya untuk menghajar Min-hyuk. Min-hyuk dihajar habis-habisan di sini, namun beruntungnya ia berhasil menghantam si pendeta gadungan dan kini memaksa Ha-yoon untuk mengembalikan uangnya. Ha-yoon di sini memberitahu jika seluruh uang dan tas semuanya sudah diambil oleh teroris. Hingga akhirnya anak buah Ha-yoon tiba dan menghajar habis-habisan Min-hyuk hingga kemampuan jantungnya menurun. Walau benar Min-hyuk bisa operasi jantung berkat sekte yang ditemui ibunya ini, namun jika bisa diulang, Min-hyuk memilih untuk mati saja sejak dulu. Karena hal itu juga kini keluarganya harus terlilit hutang besar. Dan untungnya ia bertemu dengan sahabatnya Jungwoo yang mengerti dengan kondisinya, bahkan memberikan hadiah smartwatch yang bisa memantau jantung. Dan ia sedikit ya, bersamaan Min-hyuk yang kembali terbangun yang sebelumnya pingsan, ia dibuat terkejut mengapa teroris membantunya menghajar orang-orang ini. Namun ia juga tidak membiarkan mereka kabur dan saat Min-hyuk hampir tertembak, untungnya Bong Chun berhasil datang tepat waktu menggunakan tembakan drone bolanya. Namun sayangnya mereka kehilangan jejak Min-hyuk dan lainnya. Sementara itu, Lilia dan mas-mas berpedang ini masih terus bertarung dengan sengit di rel stasiun. Dan bersamaan kereta melintas, sosok mas-mas berpedang itu tiba-tiba menghilang. Dan pria ini juga sangat senang karena berhasil melepaskan borgol di tangannya. Namun saat kopernya dibuka, yang ternyata benar berisi bom yang waktunya hanya beberapa detik lagi. Di sini Ibu Taeyeon diberi kabar mas-mas berpedang jika dia gagal membawa hidup-hidup Lilia. Ibu Taeyeon tidak masalah karena targetnya adalah pria bertopeng gas itu dan memintanya untuk bersiap di atap gedung. Melihat ledakan dari arah stasiun membuat Jungwoo khawatir dan berusaha menghubunginya. Namun untungnya Lilia dan mas-mas tadi selamat. Dirasa Lilia aman, Jungwoo dan Bong Chun akan kembali mencari Min-hyuk yang hilang jejak.
Kim Ha-yun yang tahu teroris itu masih mengejarnya dan tahu teroris itu peduli dengan Min Hyuk, Ha-yun berencanakan membawanya kabur sekalian. Dan saat mereka sudah pergi, tiba-tiba frekuensi mereka berhasil disadap oleh Jin Soo-ho. Dan ia memberitahu lokasi sosok orang yang mengatur teror selama ini. Entah ini jebakan atau bukan, menggunakan drone, Jung-woo berencana akan datang ke koordinat yang diberitahu oleh Jin Soo-ho, alias di atap gedung farmasi. Ibu Taeyeon di sini terkejut, siapa sangka teroris bermasker yang dia cari-cari akan datang sendiri untuk menemuinya dan mulai memerintahkan bawahannya untuk menyerang. Ibu Taeyeon kagum, di sini Jung-woo mampu mengalahkan semua anak buahnya sendirian dan bertanya bagaimana cara Jung-woo bisa tahu setiap kejadian sebelum terjadi dan muncul tepat waktu. Dan penasaran apakah Jung-woo mempunyai semacam kekuatan super. Yang bersamaan mas-mas berpedang tiba-tiba menyerang dari belakang. Melihat aura ungu yang pekat, Jung-woo sangat yakin sosok ini sangat berbahaya dan menduga orang berpedang inilah yang dimaksud oleh Lilia. Hingga akhirnya mereka berduel habis-habisan di sini. Walau di sini Jung-woo mampu menghindari serangan buruk dengan kemampuan matanya, tapi tetap saja gerakan mas-mas ini terlalu cepat, membuat Jung-woo menghindarinya pun sangat susah. Cara satu-satunya mungkin harus memberanikan diri melawan balik mas-mas ini. Melihat anak buahnya yang paling terampil mampu dikalahkan, Ibu Taeyeon semakin mantap dan yakin Jung-woo memang mempunyai kemampuan super. Dan memberitahu jika 11 tahun yang lalu ada sebuah proyek rahasia yang dijalankan negara-negara adidaya namun gagal total. Kemudian seorang peneliti mencuri sampel percobaan itu dan lari ke Korea. Dan semua sindikat kriminal termasuk Ibu Taeyeon berusaha mencari sosok peneliti itu namun tidak pernah ketemu. Tapi jika mengingat tujuan proyek itu, hasil dan harapannya sangat mirip dengan kemampuan yang dimiliki oleh Jung-woo. Terlebih sosok peneliti yang mencuri sampel itu adalah Dr. Yoon Seong. Dan saat mengembangkannya, ia menamai proyek itu Imagine. Dan sangat yakin Jung-woo mendapatkan kemampuan super dari situ kan? Namun seketika Ibu Taeyeon ingat teroris ini adalah bocah kecil yang ia temui 11 tahun yang lalu saat pemakaman istri dari Dr. Yoon Seong yang mati karena longsor. Artinya Jung-woo adalah putra dari Dr. Yoon Seong kan? Siapa sangka kemampuan itu diturunkan ke putranya sendiri. Jung-woo yang masih belum jelas apa maksudnya, Ibu Taeyeon lekas kabur menggunakan helikopter. Tak tinggal diam, Jung-woo berusaha mengejar dan saat berhasil meraih, Jung-woo harus tertembak di bahunya. Untungnya ia berhasil meraih drone, yang sementara itu Min Hyuk yang mulai tersadar juga berusaha melawan dan memberontak di dalam mobil Kim Ha-yun. Yang di sini mereka berdua sama-sama masih enggan menyerah. Ya, di sini Min Hyuk selamat dan berhasil membalikkan mobil yang menculiknya, dan ia terkejut melihat teroris di dekatnya yang ternyata adalah Min Jung-woo yang bersama Lilia datang dan khawatir dengan keadaan tuan muda. Di sini Min Hyuk sempat heran dan bertanya-tanya apakah maksudnya semua ini, dan tak menyangka sahabatnya selama ini adalah teroris dan melakukan teror di mana-mana. Atau jangan-jangan Jung-woo menyerang sekte ini karena kasihan kepadanya yang terlilit hutang. Lilia sendiri tidak peduli dengan protesnya Min Hyuk, namun jika berani membocorkannya, Lilia tak segan akan menghajar Min Hyuk di tempat, sembari meminta Min Hyuk juga untuk lekas berobat. 빨리 병원이나 가. 네 상태도 만만치 않으니까. Sempat bingung, namun Min Hyuk tidak jadi heran. Jung-woo sahabatnya memang teman yang selalu membantunya. Yang kemudian Kim Ha-yun yang masih hidup meminta tolong pada Min Hyuk dan berjanji akan melunasi semua hutangnya dan memberikan banyak uang. Namun sayangnya Min Hyuk tidak peduli. 벌써 빌려줘. 부탁하지마.
Di sini juga Ibu Taeyeon terkejut bahwanya Kim Hyun dikabarkan tewas karena kecelakaan, serta beberapa anak buahnya juga ditangkap karena dianggap berkomplot dengan teroris. Jelas Ibu Taeyeon sangat kesal dan memerintahkan untuk menghubungi CEO media untuk memanipulasi beritanya agar dalang diteror ini tidak terbongkar. Singkatnya, di rumah sakit, Min Hyuk menjenguk Jungwoo dan sudah tidak peduli identitas siapa sebenarnya Jungwoo. Yang terpenting baginya, mereka sudah berteman sejak lama. Dan kemudian Lilia menghubungi seseorang dan memberitahu jika media sudah mengabarkan adanya sekte berbahaya. Namun perusahaan farmasi yang sebagai dalangnya tidak disebutkan, termasuk keterlibatan Jin Soo-ho, Ibu Taeyeon dan anak-anak buahnya. Yang bisa dipastikan mereka akan terus membuat keributan. Selama ini Jungwoo hanya mengandalkan masker gas buatan Bong Chun dan untuk kedepannya meminta untuk disiapkan alat yang lebih dari itu untuk melindungi Jungwoo putra Anda sendiri. 당신의 아들을 지켜주세요.